Halo teman-teman sepak bola, selamat malam. Mari kita bahas Timnas Indonesia. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube ini dan masih bersama saya, Anton R. Tentunya masih seputar sepak bola. Ya, kita akan ngobrolin bola tipis-tipis. Dan dalam video kali ini, saya akan kembali membahas tentang Timnas Indonesia. Karena ada beberapa kabar terbaru dari Timnas Indonesia yang perlu kita bahas dalam video kali ini. Apa beritanya? Let's go, kita bahas. Yang pertama, Patrick Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia yang baru saja menggantikan Coach Sintayong. Kabarnya, Patrick Kluivert telah bertemu dengan Jairo Riedewald, salah satu pemain berdarah keturunan Indonesia yang rencananya akan dinaturalisasi. Nah, kabarnya setelah Patrick Kluivert bertemu dengan Jairo menyatakan kepada Patrick akan ketertarikannya untuk segera bergabung bersama Timnas Indonesia dan membela Timnas Indonesia. Nah, jika kabar ini benar, maka PSSI tentunya tinggal mengurus berkas-berkas yang dibutuhkan oleh Jairo untuk melakukan proses naturalisasi. Begitu teman-teman ya. Jadi jika ini terjadi, maka kemungkinan saja Jairo bisa bergabung bersama Timnas Indonesia dan membela Timnas Indonesia saat melawan Australia atau Arab Saudi. Karena ini masih bulan Januari, maka ada kemungkinan tersebut. Apakah ini kabar yang bagus buat Timnas Indonesia? Tentu saja. Kabar ini sangat menggembirakan, teman-teman. Karena Timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain seperti Jairo yang bermain di Crystal Palace di Liga Utama, Liga Inggris, dan bermain di klub yang ya walaupun tim kelas menengah, tapi bermain di Liga Utama Inggris adalah poin positif. Dan Jairo juga bukan pemain cadangan di Crystal Palace, teman-teman. Jairo adalah pemain yang selalu masuk dalam line up utama dari tim Crystal Palace. Nah, ini adalah kabar positif buat Timnas Indonesia, kabar yang menggembirakan. Tentu saja, jika Jairo bergabung bersama Timnas Indonesia, kita harus mengerti bahwa akan ada pemain yang dikorbankan setelah masuknya Jairo, gitu. Jadi ada yang datang, tentunya ada yang harus dikorbankan. Nah, itulah yang terjadi dalam sepak bola. Karena sepak bola itu selalu dinamis. Ada yang datang, ada yang dikorbankan. Ada yang datang, ada yang pergi juga. Begitu. Nah, jadi itulah dinamika dalam sepak bola dan kita harus pahami itu. Tidak boleh lagi kita menjadikan itu sebagai isu-isu negatif. Walaupun memang kita harus mempertanyakan bahwa sampai kapan proyek naturalisasi ini. Sebenarnya saya tidak suka sih untuk mengatakan ini sebagai proyek, ya. Saya tidak menyukai namanya proyek. Naturalisasi menurut saya bukan sebuah proyek, tapi sebuah proses yang natural, yang alami, harusnya gitu. Tapi ya karena PSSI menjadikan ini sebuah proyek, apa boleh buat, kita hanya bisa mengkritik. Tapi kita juga harus menerima apa keputusan PSSI. Oke, jika Jairo berhasil datang, maka akan ada yang dikorbankan. Berikutnya, Ole Romeni, pemain yang juga memiliki darah keturunan Indonesia. Kabarnya Patrick Kluivert juga sudah atau telah bertemu dengan Ole Romeni dan Ole Romeni sudah bersedia, sementara PSSI mengurus berkas-berkas Ole Romeni. Kemungkinan Ole Romeni akan datang duluan. Setelah itu baru disusul oleh Jairo Riedewald gitu. Kemungkinannya ya teman-teman.
Tapi semoga bisa kedua pemain ini semoga bisa dipercepat prosesnya untuk dinaturalisasi sehingga bisa cepat-cepat untuk membela timnas Indonesia. Bahkan kalau bisa ketika melawan Australia mereka sudah siap untuk membela timnas Indonesia untuk misi dari PSSI sendiri dan timnas Indonesia menuju Piala Dunia tahun 2026. Dan semoga harapannya kita bisa lolos ke Piala Dunia. Dengan ekspektasi itu harusnya bisa ya. Dan ya, kabar bagusnya itu 2 kabar bagus. Nah, ada 2 kabar buruk. Pertama, Mads Hilgers kabarnya cedera, teman-teman. Mads Hilgers kabarnya sedang cedera. Patrick Kluivert, pelatih baru timnas, juga sedang memantau Mads Hilgers. Apakah Mads Hilgers bisa cepat pulih dari cederanya untuk membela timnas Indonesia ketika melawan Australia? Tentu belum ada kabarnya, kepastiannya hingga saat ini. Patrick Kluivert pun sedang memantaunya dan kita pun berharap agar Mads Hilgers bisa cepat pulih untuk membela timnas Indonesia. Itu kabar buruk yang pertama. Kabar buruk yang kedua, Michel Becker ya, salah seorang pemain berdarah keturunan Indonesia juga sedang diproses, tapi ada kendala di sana karena darah keturunan yang didapat oleh Michel Becker terlalu jauh, gitu. Bukan dari kakek neneknya, melainkan kakek buyutnya mungkin ya, gitu. Jadi itu mungkin dapat melangkahi aturan FIFA. Jadi PSSI sedang berhati-hati soal itu dan kemungkinan besar Michel Becker tidak bisa untuk membela timnas Indonesia atau menjadi warga negara Indonesia dan dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Kemungkinan akan sulit untuk Michel Becker bergabung bersama timnas Indonesia, gitu teman-teman. Nah, itu adalah 2 kabar baik dan 2 kabar buruk. Yang pertama, Jairo siap menyatakan ketertarikannya untuk segera bergabung timnas. Oleh Remani yang sedang diurus berkas-berkasnya. Mads Hilgers yang sedang cedera dan belum dapat kepastian tentang kapan pulihnya. Dan Michel Becker yang kemungkinan besar tidak bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan kemungkinan tidak bisa untuk membela timnas Indonesia. Dan pertanyaannya, dari 2 kabar baik itu, sampai kapan proses atau proyek naturalisasi ini akan berlangsung? Kita pun tidak tahu, tapi kita hanya bisa berharap bahwa jangan hanya proses naturalisasi saja ini, proyek naturalisasi ini yang difokuskan, melainkan pembinaan sepak bola mulai dari usia dini, memunculkan kompetisi yang banyak di daerah-daerah, sehingga pemain-pemain lokal kita juga bisa termotivasi dan meningkatkan kualitasnya dalam sepak bola. Begitu ya. Jadi jangan hanya berfokus pada proyek naturalisasi, tapi jangan lupa juga dengan pembinaan pemain muda Indonesia. Gitu. Termasuk mengadakan turnamen, termasuk SSB-nya harus digenjot lagi, disupport lagi sehingga bisa memunculkan pemain-pemain timnas Indonesia yang berkualitas nantinya, gitu. Dan dari 2 kabar buruk ini semoga tidak berdampak negatif buat timnas Indonesia ke depannya. Oke teman-teman, itu saja info terbaru yang kita bahas dalam video kali ini. Selalu dukung timnas Indonesia dimanapun kalian berada dan apapun yang terjadi. Karena pelatih, pemain, pemimpin bisa berganti, tapi timnas Indonesia selalu di hati. Oke,
Garuda di dadaku. Siap.